Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal, channel terkait agribisnis. Eh, Pada kesempatan kali ini saya hanya sharing kegiatan, yaitu bagaimana cara memanfaatkan kolong-kolong yang kita punya. Jadi istilahnya adalah kolam kolong. Kenapa kolam kolong? Karena biasanya kolong-kolong itu idle, tidak dimanfaatkan. Keduanya menjadi sangat murah membuat kolam kolong ini, yaitu dengan menggunakan terpal. Yang sudah jadi ini saya menggunakan kolong daripada tempat nyimpan bunga-bunganya. Ini bunga-bunga yang tidak tahan kena hujan, yang tidak bagus kalau kena hujan terus menerus, apalagi sekarang musim hujan. Saya buatkan tempat yang atapnya transparan, jadi sinar matahari tetap bisa masuk. Nah, ini tetap aman, tidak kena air hujan. Ini tempat untuk, bukan greenhouse ya, sejenis greenhouse lah, cuman minimal ini jadi terteduh, tidak kena air hujan langsung, tapi sinar tetap dapat. Nah, ini kolongnya tentunya kan tidak ada manfaatnya, tidak dimanfaatkan selama ini. Nah, saya gunakan ini, saya buat kolam terpal. Nah, modal kolam terpal online ini cuman 100 ribuan lah. Kemudian dengan sebilah papan sudah, ini papan satu batang udah cukup, udah digelar. Nah, sangat murah, jadi kita tidak perlu membuat rangka lagi, sudah jadi kolam terpal. Biaya sangat murah, efisien, dan termanfaatkan. Nah, rencana satu lagi, saya akan membuat kolam di bawah saung. Ini kolong saung saya buka pavingnya, kemudian pasir alas dari paving kita keruk, kemudian saya pasangkan keliling. Sudah jadi kolam kolong. Nah, ini pembuangannya saya taruh di tengah, dan saya dalamin sedikit bagian tengah supaya nanti kotoran ngumpul di bagian tengah, bagian paling dalam baru nanti dibuang keluar. Setelah dialasin dengan pasir halus, kemudian saya tutup dengan karung-karung bekas sambil memasang saluran pembuangan yang ada di tengah, di cekungan tengah itu. Saluran pembuangannya sudah terpasang, tinggal nanti menggelar terpalnya, kolam terpalnya. Teman-teman, jadi saya pesan terpal yang outletnya, pembuangannya saya pasang sendiri, karena saya ingin meyakinkan bahwa di saluran pembuangan ini terpasang dengan baik. Jadi saluran pembuangan ada di tengah, sehingga kalau nanti ada rusak-rusak atau bocor susah betulin. Jadi saya yakinkan bahwa pembuatan saluran pembuangan ini betul-betul safe, kemungkinan kecil bocor. Cara membuat lubang daripada terpal ini yang tengah ini harus hati-hati supaya tidak bocor. Jadi kita mal dulu. Ini kan klem dari karet pembuangan, ini banyak di toko material. Ini kita mal dulu ya, jadi kurang lebih segini ini lubangnya, dengan lubang 1 in ini lubangnya. Nah, ini cara melubangnya tidak harus di lubangin semua gini, diambil gini, tidak. Ini cukup ditarik gini, nah pas. Nah, jangan lepat daripada lingkaran ya. Lagi ya. Nah, ini baru di lubangin dari sini. Oke ya, ini ditarik lagi. Tarik lagi nih supaya kecil-kecil. Nah, tarik lagi ya. Oke,
setelah begini ini nggak perlu dipotong ini ya, ini justru sebagai pengikat nanti. Ini jangan dipotong, yang penting ini sudah tidak melewati lingkaran. Dan nanti pas masang begini, ini ada klem, baru ini diikatkan ke bawah sini. Nah ini kena klem yang ada di bawah ini, jadi ini nanti betul-betul mengikat. Begitu pasang dratnya ini sudah tarikat, jadi ada tarikan seperti ini. Nanti kalau ada tarikan ini tidak rawan untuk lepas atau ini sobek di sininya. Itu tip dari saya. Nah ini lubang pembuangannya satu ini paralon sini. Nah terus pembuangannya ada di sini, nanti tinggal keluar. Ini pakai supaya enak, pakai anu aja, pakai selang, tinggal gini, tarik gini, nah, buangnya gampang. Nah, ini sekarang tinggal digelar ya. Ini klem yang di bawah, nah baru kita masukin lubang. Yang lancip ini nih ditekuk ke bawah, jadi nanti ngikatnya biar terklem ke di bawah. Ya. Jadi yang lancip tadi ini terjepit ke bawah, ke sini. Nah, ini untuk penguat sehingga ada tarikan nanti lebih kuat daripada nanti dilobangin seperti ini. Terus baru diklaim lebih kuat yang tadi kan ada double. Ini pasang klaimnya lagi. Ya, baru dipasang dratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan ini dratnya kuat, terklaim. Ya, selesai, tinggal digelar. Nah ini sudah dari tarikan sana, udah saya aliran air. Ini langsung masukinnya langsung dari outlet saja, nggak apa. Jadi nanti tekanannya justru bagus dari sini, tekanannya meli tengah, sehingga nanti tidak ada yang ketarik sampingnya. Nah ini sambil diatur. Nah ini lubang-lubang ikat ini belakangan saja, karena nanti begitu udah tekanan airnya sudah ke segala penjuru, ini tinggal diikatkan ke sini atau dipaku ke samping. Proses pengisian air sudah selesai, dan setelah saya ukur ini kedalamannya untuk bagian pinggirnya 50 cm dan bagian tengahnya yaitu di outletnya itu 60 cm. Ini ukurannya 2 kali 1,5, jadi sedikit lebih besar. Nah setelah pengisian selesai, ini baru terpal bagian pinggirnya dirapikan, yaitu karena ini rangka kayu sehingga tinggal saya lubang-lubang di pinggiran terpal ini dipaku aja ke rangka daripada saung ini. Oke kawan, ini kolong ini sudah eksis, sudah jadi, dan sudah saya kasih ikan. Jadi yang dari kolam terpal yang tadinya kurang lebih ada 50-an ekor, saya split jadi 2, jadi ada 20, kurang lebih 20 ekor di sana dan 20 ekor di sana. Jadi kapasitas kurang lebih 20 saya isi, karena ini ukurannya kecil. Dan alhamdulillah ini sudah sehat-sehat hasil pindahnya, dan saatnya makan pagi. Kalau pagi dan sore dikasih makan pelet, kalau siang baru saya kasih daun pepaya. Gurame pagi makan siang dengan daun pepaya Jepang. Dia suka sekali daun pepaya Jepang.
cukup lahap makannya, baru taruh nih, sebentar aja habis. Sudah mencapai setengah sampai 7 onan lah per ekornya ini, hingga sudah sebentar lagi sudah bisa kita panen. Dia lagi makan ya, ini ya, jenisnya campur, jenisnya ada yang hitam, ada yang merah ya, karena ini campur-campur. Memang bagusnya satu warna, bisa sekali ikan hias. Jadi memang sebaiknya kalau bapak ibu semua punya kolong-kolong yang tidak termanfaatkan, apalagi kita tahu harga tanah cukup mahal, apalagi di Jakarta ini, jangan sampai ada ruang-ruang yang tidak termanfaatkan, fungsinya menjadi optimal. Oke, selamat mencoba. Silakan manfaatkan sejengkal tanah yang bapak ibu punya untuk hal-hal yang produktif. Demikian barangkali sharing dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu semuanya, dan selamat mencoba. Sampai jumpa di Agro Tunggal berikutnya.